Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma dengan NIM D032011 dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya akan menjelaskan mengenai geologi lingkungan itu sendiri. Baiklah, sebelum masuk materi, apa sih geologi lingkungan itu? Nah, nanti saya akan menjelaskan. Geologi lingkungan adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang segala hal yang berhubungan dengan kegiatan akibat adanya interaksi antara manusia dan lingkungan. Jadi, dapat dijelaskan bahwa interaksi antara manusia terhadap alam dan geologi lingkungan meliputi pemanfaatan sumber daya alam, dampak dari pemanfaatan sumber daya alam, dan penanggulangan dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan sumber daya alam tersebut, serta manajemen dan mitigasi bahaya, atau disebut dengan potensial hazard, geologi lingkungan. Di sini juga dapat dijelaskan mengenai bencana geologi dan permasalahan geologi lingkungan. Bencana geologi itu sendiri adalah bencana yang ditimbulkan oleh proses-proses geologi sebagai akibat dari upaya bumi dalam memposisikan komponen-komponennya menuju kondisi setimbang. Untuk dapat mempertahankan kelangsungannya adalah alam ataupun matahari dan sistem tata suryanya selalu menjaga agar tetap setimbang. Hal itu dapat dibuktikan dengan jarak dan kecepatan bumi berevolusi terhadap matahari, bulan terhadap bumi. Adapun permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh proses-proses geologi dan aktivitas manusia, keduanya tersebut pada akhirnya berdampak bencana geologi bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api memang tidak dapat ditanggulangi. Namun kejadiannya dapat dipelajari sehingga dampaknya dapat diminimalkan. Korban dan kerugian material, spiritual, dan traumatik sering mengikutinya. Untuk itulah diperlukan manajemen bencana. Data geologi sangat penting bagi seluruh pekerjaan geologi lingkungan. Misalnya, dalam pengembangan wilayah, perencanaan wilayah, manajemen bencana geologi, konstruksi dan pembangunan, dan instalasi fasilitas umum. Kondisi geologi dalam suatu wilayah dapat diketahui melalui pemetaan geologi yang dilakukan di permukaan dan di bawah permukaan bumi. Selanjutnya, penjelasan mengenai analisis geologi lingkungan dan persampahan. Analisis geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi, perubahan-perubahan yang terjadi di permukaan bumi, dan proses yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan tersebut. Dalam ilmu geologi, data geomorfologi sangat penting sebagai bagian dari tahapan penelitian, karena dengan geomorfologi, peneliti menjadi paham terhadap kelayakan daerah terletinya. Sampah pada dasarnya adalah segala hal yang baik yang memiliki bentuk maupun yang tidak memiliki bentuk, yang harus dibuang karena telah tidak dipakai lagi. Sampah dapat berupa benda padat, cair, dan gas. Dalam beberapa kasus, dapat berupa unsur radioaktif yang terbentuk oleh proses dekomposisi atau peluruhan yang berlangsung di udara, air maupun tanah. Untuk itu diperlukan metode yang paling tepat untuk meminimalkan volume sampah. Langkah yang paling mudah adalah melalui daur ulang. Daur ulang dapat berupa pemanfaatan kembali menjadi benda lain, atau melalui peleburan yang selanjutnya dicetak menjadi bentuk lain. Nah, contohnya di sini dapat dijelaskan adalah pemanfaatan sampah plastik. Kurangnya kesadaran tentang manajemen sampah bagi masyarakat menengah ke bawah juga menjadi problem yang kompleks.
Walaupun pendidikan dan penyuluhan tentang manajemen sampah telah banyak dilakukan, namun dampak pembuangan sampah yang kurang baik bagi tanah masih saja sering terjadi. Kerusakan-kerusakan lingkungan yang sering ditimbulkan oleh sampah antara lain berupa longsoran, pencemaran sungai, dan pencemaran air tanah. Kerusakan lahan akibat zat kimia, baik yang ditimbulkan oleh industri maupun kegiatan pertanian. Pupuk menjadikan tanah pertanian menjadi berkurangnya kegemburangan. Penjelasan terakhir yaitu sumber daya alam dan eksplorasi sumber daya alam. Sumber daya alam menurut KBBI adalah potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Di sini dapat dijelaskan jenis-jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam geologi. Nah, sumber daya alam geologi merupakan sumber daya unsur padat, gas, dan cair yang berasal dari kerak bumi, baik di permukaan maupun di bawah permukaan. Yang kedua itu sumber daya mineral. Dapat dijelaskan endapan mineral yang dapat dimanfaatkan secara nyata. Berdasarkan bahan galiannya, sumber daya alam mineral dibagi menjadi 3, yaitu bahan galian logam, bahan galian energi, bahan galian industri. Yang ketiga sumber daya batuan. Sumber daya batuan adalah sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya batuan marmer, granit, kualan, gamping, dan batu pasir. Dan yang terakhir adalah sumber daya energi. Sumber daya energi merupakan sumber daya yang timbul dari energi alam. Contohnya adalah pembangkit listrik tenaga angin yang memanfaatkan angin untuk menggerakkan kincir agar dihasilkan listrik, sehingga pasokan listrik tetap ada. Adapun persembahan bahan galian di Indonesia, yang pertama itu batu bara, bahan bakar untuk mesin uap, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, yang kedua emas. Emas merupakan logam mulia yang berharga dan dimuliakan oleh manusia sebagai perhiasan. Dan yang ketiga air raksa. Air raksa digunakan sebagai komponen alat kedokteran. Dan yang keempat itu yaitu platina. Platinum atau disebut sebagai logam mulia yang lebih mahal daripada emas. Platina selain digunakan sebagai perhiasan, platina juga digunakan sebagai pembuangan alat-alat medis dan laboratorium. Yang kelima, besi. Besi merupakan elemen logam yang ada di kerak bumi. Manfaat besi utama yaitu digunakan untuk menghasilkan baja. Selanjutnya eksplorasi dan eksploitasi bahan galian. Yang pertama itu eksplorasi. Bahan galian adalah penggalian informasi atau kumpulan data mengenai suatu bahan galian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan beberapa data maupun informasi yang nantinya akan diteliti atau diinformasikan kepada pihak lain yang membutuhkan. Dan yang kedua itu eksploitasi adalah upaya atau bentuk penggalian potensi yang terdapat pada bahan galian sebagai tingkat lanjut dari kegiatan eksplorasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.